Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab ini, kita akan mempelajari tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Di bab ini, terdapat 3 materi, yaitu materi genetik, hukum Mendel, dan kelainan genetik. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang materi genetik. Pernahkah kalian memperhatikan sekitar? Ketika manusia terlahir dengan bentuk yang berbeda-beda, ada yang terlahir dengan mata berwarna hitam, dan ada pula yang terlahir dengan mata berwarna biru. Ada yang terlahir dengan kulit putih, ada yang terlahir dengan kulit coklat dan rambut hitam, dan ada pula yang terlahir dengan mata sipit dan mata bulat. Mengapa hal ini terjadi? Mengapa kita berbeda satu sama yang lain? Penyebabnya ialah gen. Apa itu gen? Gen dapat diartikan sebagai kode yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari orang tua ke anak-anaknya, yang menjadi penentu sifat makhluk hidup, yang nantinya menentukan apakah rambut kita akan lurus, akan hitam, coklat, keriting, atau yang akan menentukan bentuk hidung kita. Nah, gen ini diwariskan melalui sel sperma dan sel telur. Sang ayah akan mewariskan gennya melalui sel sperma, sedangkan ibu mewariskan gennya melalui sel telur. Gen ini terdapat di kromosom. Gen ini pula berfungsi untuk mengatur proses metabolisme dan pembentukan protein. Perlu diketahui, setiap komponen pada makhluk hidup, setiap sel yang ada pada makhluk hidup, itu komponen utamanya ialah protein. Nah, pertama kita akan membahas kromosom. Di dalam inti sel terdapat benang-benang kromatin. Benang-benang kromatin ini nantinya akan memadat menjadi kromosom ketika sel akan membelah. Kalau kromosom ini diperbesar, maka akan melihat bahwa kromosom ini merupakan gumpalan dari benang-benang halus. Benang-benang halus ini dapat disebut kromatin. Nah, jika kromatin ini diperbesar, maka akan terlihat dalam kromatin itu sendiri merupakan gulungan dari benang-benang yang jauh lebih halus. Dan benang-benang ini ketika diperbesar lagi akan terlihat untayan ganda yang berpilin, atau istilah kerennya kita sebut double helix. Lalu untayan terpilin ini atau double helix ini yang nantinya kita akan sebut sebagai DNA. Nah, sekarang kita akan membahas materi genetik. Materi genetik yaitu materi yang membawa gen terdiri dari DNA dan RNA. Apa perbedaannya? Seperti apa struktur mereka? Dan bagaimana cara kerja DNA dan RNA tersebut? Nah, DNA terdiri dari untayan ganda yang terpilin atau double helix yang masing-masingnya saling terikat satu sama lain. Dapat kita amati secara detail strukturnya, maka struktur DNA akan seperti ini, yang terdiri dari nukleotida yang saling berkaitan yang jumlahnya sangat banyak.
Nah, nukleotida ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama ada gugus fosfat yang paling terluar. Yang kedua ada gula pentosa yang berbentuk segi 5. Penta artinya 5. Jadi, gula pentosa berarti gula yang berbentuk segi 5. Gula pentosanya ialah gula deoksiribosa. Lalu, kemudian ada basa nitrogen yang bentuknya seperti ini. Yang terdiri dari basa purin dan basa pirimidin. Nah, basa purin terdiri dari 2 jenis basa nitrogen, yaitu adenin dan guanin, atau di gambar disebutkan A sebagai adenin dan G sebagai guanin. Lalu, pada basa pirimidin terdapat 2 basa nitrogen, yaitu timin dan sitosin. Atau pada gambar disimbolkan menjadi T sebagai timin dan C sebagai sitosin. Mereka selalu berikatan dengan pasangan yang selalu sama. Seperti pada gambar, adenin selalu berpasangan pada timin dan sitosin selalu berpasangan pada guanin. Seperti pada gambar. Dan urutan basa nitrogen inilah yang nantinya akan menjadi kode genetik yang mengakibatkan perbedaan sifat pada makhluk hidup. Jadi, apa sih fungsi DNA itu? Fungsi DNA tersendiri ialah membawa informasi genetik atau gen dan mengendalikan sintesis protein. Nah, itu tadi DNA. Sekarang kita akan membahas tentang RNA. RNA mirip seperti DNA, namun dia hanya berupa untayan tunggal seperti ini. Tidak seperti DNA yang mempunyai untayan ganda. Nah, RNA juga terdiri dari nukleotida yang terdiri dari 3 komponen penting, yaitu yang pertama gugus fosfat, lalu ada gula pentosa. Nah, pada gula pentosa inilah yang membedakan RNA dengan DNA. Jika di DNA, gulanya ialah gula deoksiribosa, sedangkan di RNA ialah gula ribosa. Kemudian, perbedaan lainnya terletak pada basa nitrogennya, yaitu pada bagian basa pirimidin. RNA terdiri dari urasil dan sitosin, sedangkan pada DNA, timin dan sitosin. Jadi, perbedaannya terletak pada gula pentosanya dan basa pirimidinnya. Sebelum kita membahas perbedaan antara DNA dan RNA, dapat disimpulkan bahwa fungsi RNA sendiri ialah mengendalikan sintesis protein. Lanjut, kita akan membahas tentang perbedaan DNA dan RNA. Dapat dilihat di tabel, DNA bentuknya yaitu rantai panjang, ganda, dan berpilin atau istilah kerennya double helix. Sedangkan RNA, rantainya pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Pada DNA, komponen gula yaitu gula deoksiribosa, sedangkan pada RNA gula ribosa. Dan pada DNA
Basa nitrogennya ialah pada purin yaitu adenin dan guanin, sedangkan para pirimidin yaitu sitosin dan timin. Berbeda dengan RNA. RNA pirimidinnya yaitu sitosin dan urasil. Lalu perbedaannya terdapat pada jumlah. Jika pada DNA jumlahnya tetap tidak berubah, maka pada RNA jumlahnya berubah sesuai dengan jumlah protein yang akan disintesis. Lalu pada fungsi DNA dan RNA, pada DNA fungsinya ialah pembawa informasi genetik dan mengatur sintesis protein, sedangkan RNA berfungsi hanya mengatur sintesis protein. Lalu, bagaimana cara kerja mereka? Kenapa perbedaan gen tersebut akan mempengaruhi perbedaan sifat pada makhluk hidup? Seperti yang telah kita bahas, DNA memiliki basa nitrogen, dan jika dibaca urutannya, basa nitrogen ini yang nantinya akan menjadi sebuah kode. Nah, seperti yang telah dibahas, DNA terletak di dalam benang-benang kromatin yang berada di dalam inti sel. Di luar inti sel terdapat cairan yang disebut sitoplasma. Pada sitoplasma terdapat materi-materi yang nantinya digunakan oleh protein, yaitu asam amino. Jika inti sel ini diperbesar, akan melihat benang-benang DNA yang halus. Nah, ketika akan membentuk protein, sebagian DNA akan dikopi tergantung protein mana yang dihasilkan. Lalu, hasil protein ini yang biasa kita sebut RNA. Ukuran RNA yang halus dan tidak panjang membuat RNA dapat keluar dari inti sel menuju sitoplasma. Nah, ketika di dalam sitoplasma, dia akan tertangkap oleh ribosom. Sebelumnya, apa itu ribosom? Ribosom ialah organel sel yang berfungsi untuk memproduksi protein. Nah, ribosom akan mengambil asam amino tadi yang ada pada sitoplasma, kemudian menyusunnya menjadi berbagai macam protein. Lalu, apa fungsi RNA dalam produksi protein? Fungsi RNA dalam produksi protein ialah RNA akan dibaca oleh ribosom sebagai perintah yang nantinya akan menghasilkan protein. Seperti yang telah dibahas, urutan basa nitrogen ini akan menjadi sebuah kode. Misalkan, kita memiliki kode CAA. Nah, akan diartikan nantinya sebagai suatu jenis asam amino tertentu dan lainnya. Jadi, DNA yang berbeda akan menghasilkan RNA yang berbeda pula. RNA yang berbeda akan membentuk protein dengan sifat dan jenis yang berbeda. Nah, perbedaan pada protein ini akan membentuk perbedaan sifat dan jenis sel. Dan sel nantinya akan bergabung membentuk jaringan. Jika selnya berbeda, maka jaringannya pun berbeda. Dan perbedaan sifat dan jenis jaringan ini akan memberikan perbedaan sifat dan jenis organ karena jaringan-jaringan bergabung akan membentuk organ. Jadi, keseluruhan ini yang nantinya akan bergabung membentuk individu makhluk hidup. Sehingga ketika terjadi perbedaan DNA, maka akan menjadi perbedaan sifat dan jenis makhluk hidup pula. Nah, sampai di sini materi genetik.
Semoga materi ini dapat dipahami dengan mudah. Jangan lupa untuk selalu mengulas kembali pembelajaran hari ini dan pembelajaran sebelumnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.